Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Hari ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai konsep teori belajar konstruktivisme. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 ada sahabat saya Cicah Purwati, kemudian ada Bu Riza Apipah, dan saya sendiri Dito Putra Abdullah. Mari kita langsung masuk ke materinya. Terima kasih. Pengertian konsep teori konstruktivisme. Nah, jadi konstruktivisme ini merupakan sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, membangun, mengkonstruksi pengetahuan, pemahaman tentang dunia, tentang kita hidup. Jadi teori konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya sudah diperoleh untuk membangun pengetahuan baru. Pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari guru ke peserta didik, melainkan dikonstruksi atau dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Konsep dasar teori belajar konstruktivisme. Menurut Dr. Heri Saksono dalam buku Teori Belajar dan Pembelajaran, terdapat beberapa konsep dasar dalam teori konstruktivisme ini. Yang pertama yaitu konstruksi pengetahuan, yang artinya peserta didik ini memperoleh pengetahuan ini tidak secara pasif, melainkan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi peserta didik ini selanjutnya menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada untuk membangun pemahaman yang unik dan personal. Nah, jadi proses konstruksi pengetahuan ini bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman dan informasi baru. Yang kedua ada aktivitas kognitif. Nah, teori ini menekankan pentingnya individu untuk bergerak secara aktif untuk mencari, memilih, menginterpretasikan, dan mengorganisasikan informasi yang dia bangun. Jadi peserta didik ini secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Aktivitas kognitif ini dapat berupa pemecahan masalah, melakukan eksperimen, berdiskusi, dan refleksi. Selanjutnya ada konteks sosial. Nah, konteks sosial ini merujuk pada proses interaksi individu baik melalui diskusi, kolaborasi, atau pemodelan yang membantu pembentukan pengetahuan dan memperluas perspektif dan memperkuat pemahaman pada peserta didik. Nah, contohnya misalnya dengan kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas dan belajar dari satu sama lain. Diskusi yaitu bertukar pikiran atau ide dengan orang lain. Bisa juga dengan debat atau berargumen dengan orang lain untuk mempertajam pemikiran. Dan bisa dengan pembelajaran observasi, yaitu belajar dengan mengamati atau meniru orang lain. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi teori ini melihat proses berkelanjutan dari pembangunan pengetahuan di mana peserta didik terus membangun dan menyempurnakan pengetahuannya. Jadi pengetahuan dan pemahaman ini akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan informasi baru. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dito Putra Abdullah. Di sini saya akan
memaparkan materi, yaitu terdapat beberapa tokoh dalam teori konstruktivisme. Nah, salah satunya yaitu Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini merupakan seorang ilmuwan psikologi yang dikenal sebagai tokoh teori konstruktivisme pertama. Jean Piaget mengembangkan gagasan pembelajaran aktif. Nah, menurutnya, pengetahuan dibuat daripada ditemukan, dan keterampilan tidak bisa diajarkan, tetapi harus dipelajari sendiri. Nah, oleh karena itu, Piaget menekankan fokus pembelajaran terhadap proses, bukan hasil. Kemudian, penggunaan metode aktif, aktivitas kolaboratif, serta pemahaman logis berbasis masalah, sehingga tingkat penyelesaian masalah atau problem solving menunjukkan adanya perkembangan kognitif individu. Kemudian juga menurut Piaget, penekanan dari teori konstruktivisme ini ada pada proses untuk menemukan teori dan pengetahuan yang dibangun dari kenyataan atau realita yang ada pada seseorang. Nah, baginya pada saat proses mengkonstruksi pengetahuan harus dilandasi dengan adanya, yaitu yang pertama, skema. Nah, skema ini yaitu konsep yang digunakan saat seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, ada asimilasi. Nah, asimilasi yaitu proses kognitif seseorang di mana seseorang dapat mengintegrasi persepsi atau pengalaman. Nah, pengalaman baru ke dalam pengalaman lama atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi yaitu membentuk skema yang baru atau memodifikasi skema yang lama atau yang telah ada supaya cocok dengan rangsangan yang baru atau yang telah ada. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ekuilibrasi. Ekuilibrasi yaitu keseimbangan yang terjadi antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan atau menggabungkan pengalaman luar dengan struktur di dalamnya. Terima kasih kepada moderator, izinkan saya Cica Purwati melanjutkan. Nah, tokoh yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Dalam teori konstruktivisme ini, Lev Vygotsky menyatakan bahwa dalam setiap tahap pembelajaran terdapat perbedaan kemampuan anak dan mementingkan pada perkembangan kognitif anak secara makhluk sosialnya. Nah, apa artinya? Artinya yaitu teori ini menekankan bahwa manusia secara aktif dapat menyusun pengetahuannya sendiri dengan mempunyai fungsi mental dan koneksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Kiranya itu yang saya dapat sampaikan mengenai pandangan Lev Vygotsky tentang teori konstruktivisme ini. Terima kasih. Nah, kemudian tokoh selanjutnya yaitu ada dari John Dewey. Nah, John Dewey berpendapat bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses sosial yang berusaha untuk menghubungkan pengalaman siswa yang sebelumnya dengan informasi yang baru diperolehnya. Kemudian, secara spesifik, Dewey mengatakan bahwa pengetahuan muncul dari situasi di mana pengalaman bermakna terjadi. Nah, kemudian menurut Dewey juga pembelajaran konstruktivisme
menekankan pembelajaran yang aktif terhadap peserta didik dengan membiarkan mereka terlibat secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Tokoh teori belajar konstruktivisme Jerome S. Bruner. Bruner beranggapan bahwa belajar akan lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep atau struktur yang sudah ada dalam tema yang sedang diajarkan. Menurut Bruner, ada 3 proses yang terlibat dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi baru. Pada tahap ini, individu menerima informasi baru melalui berbagai sumber, seperti penglihatan, pendengaran, dan pengalaman langsung. Informasi ini kemudian disimpan di memori dan dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua yaitu transformasi informasi. Pada tahap ini, individu memproses dan memanipulasi informasi baru untuk membuatnya bermakna. Individu dapat mengkategorikan informasi, menghubungkan dengan konsep lain, dan membentuk generalisasi. Yang ketiga yaitu menguji apakah informasi yang didapat sudah relevan dengan ketepatan pengetahuan yang baru dibangun dengan menerapkannya pada situasi baru. Proses ini memastikan bahwa pengetahuan individu akurat. Adapun strategi belajar dengan teori konstruktivisme ini terdapat 3 bagian nih. Yang pertama nih, top down processing, yaitu belajar dari masalah yang kompleks lalu siswa itu akan mendapat keterampilan yang dibutuhkannya. Yang kedua adalah cooperative learning, itu adalah karena kooperatif, jadi memecahkan suatu masalah secara bekerja sama. Kan kalau kerja sama tuh ya ada ide, ada pandangan, ada gagasan bersama yang akan lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga adalah generative learning atau model belajar dengan menyatukan atau mengintegrasi secara aktif antara pengetahuan yang awal dan pengetahuan yang baru didapatnya dalam pembelajaran aktif di kelasnya. Nah, itu mungkin untuk strategi pembelajaran konstruktivisme ini. Model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada discovery learning. Discovery learning ini siswa belajar secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip untuk mereka sendiri. Keuntungan discovery learning ini yaitu siswa memiliki motivasi diri untuk menyelesaikan pekerjaan sampai mereka menemukan jawaban atas problem yang dihadapi. Selain itu, siswa belajar mandiri dalam memecahkan problem dan memiliki keterampilan berpikir kritis. Yang kedua ada reception learning. Jadi model pembelajaran reception learning ini merupakan suatu model pembelajaran di mana guru menyusun situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk peserta didik, kemudian menyampaikan dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi dengan baik, mulai dari umum ke hal-hal yang lebih terperinci. Pada model pembelajaran reception learning ini yang dikembangkan oleh David Ausubel. Jadi menurut Ausubel ini, peserta didik ini tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan untuk dirinya sendiri, sehingga mereka tetap memerlukan motivasi eksternal untuk melakukan kerja kognitif dalam mempelajari apa yang telah diajarkan di sekolah. Jadi pembelajaran reception learning ini adalah mengorganisasikan pengajaran sebelumnya dengan cara yang mengarahkan dari konsep-konsep yang paling detail dan merencanakan situasi kelas dalam waktu yang singkat sebelum menyampaikan mata
pelajaran baru kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat mengungkapkan latar belakang informasi yang penting. Ketiga, metode dari pembelajaran konstruktivisme ini adalah assisted learning, atau yang dimana artinya itu kan assisted itu artinya dibantu ya. Jadi pembelajaran yang dibantu dengan fokus ke perkembangan kognitif siswa. Artinya adalah guru atau pembimbing dibutuhkan untuk membantu siswa dalam hal menumbuhkan intelektual siswanya sendiri. Misalkan dalam bidang perkataannya, perbuatannya, dan pemikirannya siswa tersebut. Nah, nanti ada goals nih yang harus dicapai, yaitu siswa dapat membedakan mana benar dan mana salah. Sementara scaffoldingnya nanti adalah bantuan tersebut itu dapat dikurangi sedikit demi sedikit sehingga siswa dapat lancar, sehingga siswa dapat mandiri memecahkan masalahnya. Yang nomor 4-nya yaitu active learning atau pembelajaran dengan aktif, yaitu tujuannya adalah untuk siswa agar menjadi aktif dalam pembelajaran. Nah, Silberman nih pernah berkata nih, kalau kita belajar hanya dengan modal mendengar, maka kita akan lupa. Kalau kita belajar hanya dengan modal melihat, maka kita akan ingat, tapi sedikit. Oke, maka metode pembelajaran yang tepat adalah dengan melihat, mendengar, diskusi, dan juga melakukannya. Nah, itu akan menjadi sebuah keterampilan. Nah, active learning sendiri itu kan kalau disederhanakan adalah belajar dengan cara aktif, cepat, menyenangkan, dan menarik. Dan active learning ini terdiri dari 2 komponen. 1, komponen pengalaman. Pengalaman ini terdiri dari doing dan observing, atau lakukan dan pengamatan. Nah, misalkan dalam doing itu kita mencoba bereksperimen lah, atau misalkan ya active learning bagi aktif keindividuannya misalkan menulis puisi, cerpen, dan sebagainya gitu. Sementara observingnya kita mengamati nih orang-orang yang sudah berhasil membuat puisi misalkan, atau misalkan gimana sih cara ibu guru menulis puisi atau temannya menulis puisi dengan pengamatan tersebut. Nah, jadilah itu komponen pengalaman. Yang kedua adalah komponen dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masuk ke dalam model-model pembelajaran konstruktivisme. Nah, di antaranya yaitu ada the accelerated learning. The accelerated learning adalah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Nah, pemilik konsep ini yaitu Dave Meyer menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditory, visual, dan intelektual, atau bisa disingkat menjadi SAVI. Nah, yang pertama yaitu somatik, dimaksud sebagai learning by moving and doing, yaitu belajar dengan bergerak dan berbuat. Kemudian yang kedua yaitu auditory, adalah learning by talking and hearing, yaitu belajar dengan berbicara dan mendengar. Kemudian yang ketiga yaitu visual, artinya learning by observing and picture, yaitu belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dan yang keempat yaitu intelektual, maksudnya adalah learning by problem solving and reflecting, yaitu belajar dengan memecahkan masalah dan melakukan refleksi. Nah, kemudian menurut Bobby De Porter menganggap accelerated learning dapat memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal, dan dibarengi dengan kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang sekilas tampak tidak mempunyai persamaan, misal
Misalnya yaitu hiburan, permainan, warna, cara berpikir, kemudian kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun, semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran quantum learning. Nah, quantum learning didefinisikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi, sedangkan learning adalah belajar. Nah, belajar bertujuan meraih sebanyak-banyaknya cahaya, yaitu interaksi, hubungan, dan inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Dengan demikian, quantum learning adalah cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar, menurut Bobby DePorter dan Mike Hernarki. Nah, selanjutnya dalam praktiknya quantum learning menggabungkan sugetologi, teknik pemercepatan belajar, dan neurolinguistik dengan teori keyakinan dan metode tertentu, menurut Bobby DePorter dan Mike Hernarki. Nah, selanjutnya, quantum learning mengasumsikan bahwa siswa jika mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, akan mampu membuat loncatan prestasi yang tidak bisa terduga sebelumnya. Dengan metode belajar yang tepat, siswa dapat meraih prestasi belajar secara berlipat ganda. Salah satu konsep dasar metode ini yaitu belajar harus mengasyikan dan berlangsung dalam suasana yang gembira, sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih lebar dan terekam dengan baik. Quantum learning berusaha mengubah suasana belajar yang monoton dan membosankan ke dalam suasana belajar yang meriah dan gembira. Dengan memadukan potensi fisik, psikis, emosi menjadi sesuatu kesatuan kekuatan yang integral. Nah, kemudian model pembelajaran yang terakhir yaitu contextual teaching and learning atau bisa disingkat CTL. Fondasi utama pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah konstruktivisme. Aplikasi model pembelajaran berhubungan erat dengan pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan perspektif mengenai pembelajaran sebagai strategi maupun metode pembelajaran untuk mengaplikasikan model-model pembelajaran. Nah, pendekatan yang cocok untuk pembelajaran berbasis konstruktivisme yaitu kontekstual. Nah, menurut Coburn menyatakan konstruktivisme bersifat kontekstual. Berdasarkan pemikiran-pemikiran itu, maka pembelajaran harus diciptakan semirip mungkin dengan situasi di dunia nyata. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran kontekstual. Nah, kemudian pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual, contextual teaching and learning, adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan konsep itu, hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Kemudian, proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran
lebih dipentingkan daripada hasil, menurut Nuhardi Yasin Burhan. Nah, kemudian dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya yaitu guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri, bukan dari apa kata guru. Begitulah peran guru di kelas dengan pendekatan kontekstual. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Lantas gimana nih, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya dari teori ini gitu. Kami sudah merangkum beberapa. Yang pertama mengenai kelebihan ya. Kelebihan yang pertama adalah guru hanya sebagai fasilitator, yaitu pengarah dan penyedia sarana dan prasarana ya. Jadi tidak semuanya guru kelola secara dari A sampai Z gitu, tapi guru membuat siswa tersebut secara mandiri untuk belajar. Yang kedua, karena hal itu akan menyebabkan siswa menjadi lebih aktif dan kreatif tentunya. Yang ketiga, belajar atau pembelajaran di sana itu akan lebih bermakna. Yang keempat, memiliki pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. Artinya, siswa dapat menghubungkan nih ilmu yang didapat sebelumnya, ilmu yang didapat di sekolah, dan ilmu yang didapatnya dengan di lingkungannya gitu. Yang ketiga, perbedaan individual itu dapat terukur dan terlihat, sehingga guru dapat mengetahui nih mana siswa yang sudah bisa, sudah mampu, atau mana siswa yang harus dibantu. Nah, itu kelebihannya. Sementara kekurangannya sendiri, yang pertama, bukan perolehan informasi yang berlangsung dari arah luar ke dalam diri siswa. Yang kedua, berpandangan bahwa siswa itu adalah suatu proses dari pembentukan pengetahuan gitu. Yang ketiga, peran guru tercipta dari proses pentransferan ilmu. Nah, yang keempatnya, sarana belajar fokus pada siswa aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, yang kelima ada evaluasinya. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori belajar konstruktivisme ini yaitu pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah proses pembelajaran yang melibatkan seorang siswa dituntut belajar secara aktif, inovatif, dan mempunyai cara berpikir secara mandiri dan cakap dalam mengatasi permasalahan yang guru berikan berdasarkan pemahaman yang dimilikinya serta melibatkan pengalaman dengan baik. Nah, peran guru pada pembelajaran kontekstual ini yaitu dengan melakukan pembelajaran sedemikian rupa dengan tujuan mampu menciptakan siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.